ilmu dari Agus Kom. Katanya Agus Kom, strukturnya ilmu itu seperti itu. Semakin ke atas, semakin positif. Semakin ke bawah, semakin kompleks. Dan ilmu paling tinggi itu sosiologi. Ilmu paling rumit, paling kompleks. Ilmu paling dasar itu matematika. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2. Itu paling dasar. Itu aksiomatik sifatnya. Orang yang gak ngerti matematika sama sekali tidak akan bisa hidup. Wes tak jamin. Ya, itu dasar. Makanya filosof Yunani klasik Pythagoras itu kan dikenal sebagai bapaknya matematika, meskipun dia sebenarnya bapaknya Torekot. Iya, bapak mistisisme sedunia itu kan Pythagoras. Dia muridnya Hermes. Hermes itu kalau dalam tradisi Islam Nabi Idris. Jadi ya yang gitu-gitu mungkin siapa tahu nanti belakangan kita nyampe ya. Karena banyak yang kamu nggak tahu bahwa ada beberapa rahasia besar dalam filsafat yang menurut kamu itu jauh tapi sebenarnya dekat. Siapa itu Socrates? Siapa itu Pythagoras? Siapa itu Thales? Siapa itu? Semoga kamu nggak kaget-kaget. Nggak tak sampaikan sekarang, nanti kalau rekamannya kemana-mana dianggap wah ini menyebarkan bid'ah dan khurafat. Oke. Ada yang terbaru cuma saya belum bisa mengejar datanya. Tak kasih tahu sekarang nggak apa-apa, wong aku masih nggak yakin bahwa Krishna yang kenal Pandawa ya, Krishna adalah muridnya Nabi Musa. Ayo cariin data itu, saya bara kalau bisa ketemu. Dari mana sangkan barannya Krishna itu yang gubernur di salah satu provinsi Hastinapura saat itu ternyata adalah muridnya Nabi Musa. Nah, kamu kan ngertinya Musa yang muridnya Khidir. Kamu nggak kenal muridnya Musa kan? Nah itu banyak. Tapi ini cariin di internet kalau bisa, kasih tahu saya. Saya baru dapat bocorannya kemarin, cuma belum terlalu jelas. Kapan-kapan mau tak kejar, cuma sekarang belum. Ada banyak data-data seperti itu. Siapa itu Buddha, siapa itu Arjuna, siapa itu dan seterusnya. Pada zamannya, ya mereka pakai nama versi Indianya dan kita kenal versi Indianya. Tapi kira-kira itu kalau dalam bahasa Jawa apa, dalam bahasa Arab apa, dalam masing-masing ada namanya. Dan kamu akan kaget ketika ketemu, ternyata di antara mereka ada loh yang namanya persis namanya Nabi kalau diarabkan. Atau jangan-jangan orang ini ya Nabi itu. Banyak yang kayak gitu, cerita-cerita nyambung. Oke, matematika adalah, sampai situ ya aku ngomong matematika ya. Jadi matematika itu dasar semua ilmu. Makanya anak paling kecil pun harus diajari matematika. Meskipun nanti kalian kuliahnya ada yang di filsafat, ada yang di sosiologi, ada yang di teknik, ada yang di tetap kan harus ngerti matematika. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, apalagi nggak bisa belas Pak aku matematika, nah, itu alamat kamu harus periksa ke dokter jiwa. Ya paling nggak kan ya matematika elementer, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian dasar harus ngerti, karena itu basisnya kehidupan. Sebenarnya dari situ kamu bisa jadikan kunci untuk masuk ke dunia mistik. Dan itu yang dilakukan oleh Pythagoras. Yang suka mistisisme boleh baca-baca Pythagoras. Kalau ada yang mau bisa tak pinjemin buku cuma bahasa Inggris. Syukur-syukur ada yang pintar bahasa Inggris diterjemah. Oke. Di atas matematika ada astronomi. Astronomi ini semacam applied-nya, ilmu perbintangan. Di atas astronomi ada fisika. Di atas fisika ada kimia. Di atas kimia ada biologi. Dan di atas biologi ada sosiologi. Itu hierarkinya ilmu-ilmu. Semakin ke bawah itu semakin kompleks, variabelnya semakin banyak. Semakin ke atas semakin simpel dan semakin positif. Jadi semakin tegas ilmunya.
1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Itu kan semakin tegas. Semakin tinggi. Astronomi itu kan juga pakai matematika, perhitungan-perhitungan. Hari ini kalau di dunia Islam yang masih pakai astronomi kan untuk menghitung hilal itu kan. Dan itu karena kenapa sih kok kita sekarang gegeran terus tentang awal Idul Fitri, awal Idul Adha ya? Karena mungkin sebagian besar kita lemah di bidang astronomi. Hanya 1-2 orang. Karena cuma 1-2 orang, kalau 1-2 orang ini sudah ketabrak kepentingan, yang lain nggak bisa ngimbangi sudah. Itu kan kelemahannya Islam zaman dulu kan gitu. Islam itu jaya luar biasa di abad tengah, tapi kenapa matinya cepat? Karena ilmu pengetahuannya hanya milik sekelompok elit tertentu. Sehingga ketika negara jatuh, elit-elit ini terbunuh semua, ilmu pengetahuannya mati. Ibnu Rus wafat, Ibnu Sina wafat, Farabi wafat, Mullah Sadra wafat, Surarawati wafat, selesai. Transmisi keilmuannya lemah. Kan kalau didengar cerita-cerita itu kan, orang Islam itu nggak boleh loh belajar ilmu sebelum dapat ijazah, mendadak nunggu ijazah. Kadang-kadang nyari hadis satu aja bisa perjalanan bertahun-tahun. Itu yang bikin sirkulasi keilmuannya tidak bisa masif, tidak bisa untuk banyak orang. Sehingga yang pintar sangat sedikit. Ketika yang sangat sedikit ini habis, ya selesai. Kalau zaman dulu kan orang pintar itu dikumpulkan di keraton, di kerajaan, ada lembaganya khusus. Nah ketika negara jatuh diserang, biasanya kan ya dihabisin semua yang ada di istana. Dan ya kebanyakan ya tewas di situ. Belum lagi terus perpustakaannya dibakar habis-habisan. Selesai sudah sejarahnya. Islam tinggal catatan. Sampai hari ini didominasi Barat. Barat pinter, seperti minggu lalu tak jelasin, mereka memanfaatkan mesin cetak untuk bikin pencerahan besar-besaran. Gitu loh. Mereka mengalami tajalli intelektual yang luar biasa. Setelah taholli dari ajaran Kristen kuno yang mendominasi, terus tahalli dari ajaran Islam yang saintifik, mereka ajarannya mengalami renaissance, mengalami tajalli ilmu pengetahuan sampai hari ini. Nah kita ini kan yang sumpek sampai hari ini. Pingin sih bangkit tapi caranya tidak ngerti kita. Kita masih gagap, masih bingung. Kayak gimana caranya? Oke, terus fisika, kimia, astronomi, biologi, sosiologi. Nah nanti Auguste Comte fokus membahas sosiologi. Dia termasuk yang disebut bapaknya sosiologi. Pada mulanya Auguste Comte ini menyebut sosiologi, istilahnya dari Auguste Comte. Cuma dulu sebelum menyebut sosiologi dia menyebutnya sosial fisik, fisika sosial. Ini kan istilahnya agak rancu kalau hari ini. Kalau di Indonesia ya jurusan fisika ya fisika, sosial ya sosial. Tapi sebenarnya cara berpikir zaman itu, berpikir tentang dunia sosial, itu kayak berpikir tentang fisika. Ada hukum-hukum pastinya. Makanya sosiologi itu kan kayak ilmu pasti. Ada masyarakat kota, ada masyarakat desa. Masyarakat kota cirinya individualis, perhitungan, susah diajak gotong royong. Masyarakat desa cirinya gotong royong, kerjasama, tidak gampang perhitungan. Ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Itu kan kayak memastikan, padahal ini tentang manusia. Tapi memang zaman itu sosiologi sifatnya ya kayak gitu, kayak fisika. Pasti. Kamu orang desa apa orang kota? Oh, orang desa. Cirinya apa desa? 1, 2, 3, 4. Cirinya apa kota? 1, 2, 3, 4. Kan selalu gitu. Kalau desa itu cenderung agak negatif, belum maju. Kalau kota itu berarti sudah maju. Nah, itu kan kayak fisika, kayak 1 tambah 1, 2. Padahal apa ya begitu. Cirinya desa apa kira-kira yang kamu ingat? Apa ya desa itu? Pertanian misalnya. Kalau kota perdagangan. Orang desa itu lugu. Kalau orang kota licik. Enggak ono sing apik. Kalau orang desa
Ya kan ngono, nek wong desa lugu lah orang kota licik. Kalau orang desa itu kan selalu gitu, pasti selalu kontras antara desa sama kota. Padahal mungkin hari ini bisa mirip-mirip aja. Kadang-kadang yang desa, yang dari desa itu lebih kota daripada yang asli kota. Atau orang kota pengen kembali ke desa, yang desa pengen kembali ke kota. Sekarang kan kewalak-walik gitu. Tapi zaman Auguste Comte ini kayak fisika. Pokoknya kalau desa ini, kalau kota ini. Bahkan psikologi kan juga kayak fisika. Manusia itu umur 3 tahun, dia kecenderungannya pada ayah ibunya. Nanti SD sekitar 8-15 tahun, dia sudah mulai suka pada temannya tapi yang sesama jenis. 15 tahun ke atas sudah mulai suka pada temannya tapi lawan jenis, kan itu seolah-olah itu psikologi perkembangan kan gitu. Apa iya sih manusia gitu ya? Kan sekarang sudah enggak. Anak kecil umur 8 tahun aja sudah ngerti pacaran. Ya kan sudah, pacaran nih mesti gitu. Dia sudah ngerti itu karena sering lihat TV. Saya enggak tahu, kan sekarang ada acara-acara yang dilarang oleh KPI itu. Anak kecil yang bisa ngomong pacaran itu kira-kira gara-gara Tom and Jerry, SpongeBob, apa gara-gara sinetron ya? Aku nggak ngerti. Tom and Jerry dilarang loh sekarang, SpongeBob dilarang juga. Kemarin ada yang tanya ke saya, solusinya gimana Pak? Kasihan kan anak-anak nggak ada filmnya. Yo, berarti ya KPI harus bikin film Tom and Jerry versi Indonesia. Ya mungkin nanti judulnya nggak kayak sekarang Tom and Jerry pukul-pukulan, tapi Tom and Jerry-nya rukun, ngaji Iqra bersama. Ya gitulah lo. Nggak bisa kan, cuma dilarang dikasih alternatif kan gitu. SpongeBob belajar ngaji, ya itu episode pertama. Episode kedua SpongeBob gotong royong, kan gitu. Harus ada alternatifnya. Dilarang semua, kasihan anak-anak nanti nontonnya sinetron. Atau jangan-jangan survei sendiri di internet, nanti dapatnya film unyil. Oke, terus ya, kenapa disebut fisika sosial? Karena caranya pakai reasoning and observation, pakai akal dan observasi. Di luar itu nggak diakui. Jadi keywordnya positivisme itu masuk akal dan faktual, itu aja. Di luar itu nggak diakui oleh orang-orang positif. Kalau nggak masuk akal, nggak ada faktanya, ya enggak. Bahkan ada masuk akal dok tapi nggak ada faktanya juga nggak diakui. Itu namanya spekulasi. Tujuannya sosiologi yang memahami masyarakat, baik aspek dinamisnya maupun aspek statisnya. Dan setelah belajar sosiologi, setelah kenal dinamika dan statika sosial, selanjutnya harus berusaha melakukan rekayasa sosial. Gimana baiknya terusan? Itu idealnya kalau di bukunya Auguste Comte. Nah, sampailah kita pada teorinya Auguste Comte yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini, bahwa masyarakat itu berkembang dari fase teologis, kemudian naik kelas ke fase metafisik, kemudian naik kelas ke fase positif. Nah, ini perkembangan sejarah sosialnya manusia. Dari teologis jadi metafisik, jadi positif. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau teologis itu manusia memahami alam, memahami dirinya dan lingkungannya dengan mengambil referensi dunia di luar dirinya. Kekuatan-kekuatan superhuman, bisa bahasaku, berhala-berhala, benda-benda yang disembah, bisa dewa-dewa, bisa Tuhan kalau sudah sampai monoteisme. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini dewanya sedang marah, oh ini Tuhannya sedang tersinggung,
Oh ini danyangnya sedang nggak setuju. Nah itu berarti tahapnya teologis. Jadi organisasi sosialnya bersifat absolut. Biasanya yang monarkis. Pelopornya orang yang dituakan. Kalau di Islam ulamanya, kalau di Kristen ya pendetanya. Kalau di desa ya apa kaumnya, mudirnya dan sejenis itu. Organisasi sosialnya sifatnya absolut. Kalau bagi Auguste Comte ini fase bayi, manusia yang masih bayi, pikirannya belum lengkap, cara berpikirnya teologis. Kalau kalian jalan di perempatan terus di situ sering terjadi kecelakaan, terus wah ini mesti ada apa-apanya di perempatan ini, penunggunya mesti marah. Jadi kalau kamu lewat terus ngebel tin-tin, nah itu berarti kamu masih berada di fase teologi. Ada persoalan, dicarikan jawabannya lewat kekuatan di luar manusia. Kamu ujian terus bawa jimat, ada ayat berapa ditulis dimasukkan, ada kekuatan di luar dirimu, kamu suruh bantu kamu. Itu berarti cara berpikir di fase teologis. Masih bayi katanya Agustin. Manusianya masih lemah, masih nggak bisa apa-apa, bergantung pada kekuatan di luar dirinya. Nah orang Indonesia kan yang tak ceritain tadi, ada dunia lain, Mister Tukul jalan-jalan, itu kan cara berpikir yang tahapnya teologis. Masih masyarakat yang cenderung primitif, belum maju. Teologis itu ada 3 jenis, ada 3 periode. Ada periode fetis, ada periode politeis, ada periode monoteis. Kalau secara sosiologis, sejarah agama itu mengikuti perkembangan berpikirnya manusia memang. Awal-awal, coba perhatikan ya, awal itu manusia masih belum cerdas, belum bisa membaca fenomena alam. Dia tidak berdaya di hadapan alam, maka dia merasa bahwa di balik alam ada kekuatan, dan dia harus apa? Menyembah, menghormati kekuatan itu biar nggak ganggu dirinya. Ini kan nanti yang disebut dinamisme. Takut pada pohon, terus pohonnya disembah. Takut pada laut, lautnya dikasih sajen. Itu namanya dinamisme. Lama-lama orangnya semakin pintar. Terus lihat banyak fakta baru. Ada orang sakit, ada orang mati. Dilihat-lihat orang mati ini badannya masih lengkap, apa-apanya masih lengkap, tapi nggak bisa apa-apa. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya yang sekarang hilang. Dari situ muncul ide tentang roh. Berarti ini bukan cuma kekuatan, tapi ada sosoknya. Sosok ini namanya roh itu tadi. Berarti kalau bapakku, ibuku mati, yang mati cuma jasadnya, rohnya masih hidup di sekitar kita ini mesti. Maka lahirlah pemujaan-pemujaan terhadap roh. Namanya animisme. Nanti lama-lama memuja rohnya, kan rohnya bapakku, rohnya nenekku. Saat anak turunnya menyembah rohnya bapak dan nenek yang dihormati ini. Lama-lama disembah terus. Yang tadinya roh lama-lama jadi dewa dia. Didewakan sudah kan. Ketika sampai keturunan keberapa dia yang semula cuma roh yang dihormati, lama-lama dia jadi dewa. Dibikinkan patung, dibikinkan kuil, jadilah dewa. Masyarakat sudah mulai maju agak beradab. Kemudian pikirannya manusia berkembang lagi. Sudah mulai ini ada sistem tata negara, mulai ada kerajaan, mulai ada struktur, mulai ada. Terus orang, ya ini ada raja, ada menteri. Yang menguasai kita pasti juga dewa-dewa juga punya struktur kayak kita ini, punya pemerintahan. Maka muncullah ide, berarti ada rajanya dewa. Kalau di Mesir ada rajanya dewa, dewa matahari. Kalau di Yunani rajanya dewa namanya Zeus. Ini sebenarnya nyambung sama manusia yang sudah mulai bikin negara, bikin kerajaan, bikin kelompok. Dewanya pun dianggap punya hierarki, dewa tertinggi. Arab sebelum Islam kan kenal Allah, tapi Allah ini dewa tertinggi. Di bawah Allah ada dewa kecil-kecil yang ada di sekitar Ka'bah.
Baru setelah itu muncul pikiran manusia berkembang lagi. Loh, kalau gitu ngapain kita nyembah dewa kecil-kecil? Intinya kan yang tertinggi ini. Yang kecil-kecil kan cuma pembantunya. Berarti ya kita nyembah aja yang paling tinggi ini. Nah, dari situ lahirlah monoteis, termasuk Islam. Dan dewa kecil-kecil jadi malaikat-malaikat. Nah, itu secara sosiologis loh ya, nanti kamu anggap ini beneran. Tapi itu namanya teori prehistoris evolusionistis. Evolusi pemikiran manusia tentang agama. Kamu ketemu kayak gini nanti di sosiologi agama. Dan semuanya kalau bagi Agus Kom itu semuanya baik. Yang tadi nyembah daya sampai yang nyembah Tuhan yang monoteis, itu termasuk masih fase teologis, fase paling dasar. Manusia masih takut dan tergantung pada kekuatan di luar dirinya. Dia masih belum mandiri. Setelah fase teologis, ada fase tahap namanya metafisik. Fase metafisik ini mulai orang mikir, mulai membayangkan, mulai mikir Tuhan itu harusnya kayak gimana, sifat-sifatnya. Dia mulai merancang sendiri kekuatan yang semula di luar dirinya. Kemudian dirancang gimana caranya yang sebaiknya kekuatan ini berdasarkan akal. Masih percaya Tuhan, cuma Tuhannya di akal sekarang. Tuhannya di nalar. Nah, itu tahap metafisik. Kalau di agama mungkin jadi teologi yang ilmu kalam itu kan. Allah itu dia harusnya cuma satu, nggak boleh ada dua. Allah itu harusnya Maha Penyayang. Ada sebab akibat. Allah itu adalah sebab yang pertama. Allah itu hakikat, kita ini cuma sampingan. Dia yang wajibul wujud, kita mungkinul wujud. Ini tahap metafisik. Kalau di tahap teologis orang pasrah 100%. Kalau di metafisik orang mulai mikir, cuma tetap percaya. Tetap percaya. Organisasi sosialnya ya berdasarkan hukum atau nilai sosial yang disepakati bersama. Kalau tadi kan ulamanya, kalau sekarang pada doktrinnya, ajarannya. Orang mulai mikir, manusia itu harusnya seperti apa, Tuhan itu harusnya seperti apa, hubungan manusia dan Tuhan itu harus seperti apa. Ini tahap kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik ini tahap remaja, mulai balik, mulai sunat. Jadi manusia sudah mulai beranjak dewasa. Tahapnya tahap metafisik. Tuhannya di sini diganti dengan konsep-konsep abstrak. Ultimate reality, itu kan konsep abstrak. Supreme being, itu konsep abstrak. Yang maha besar, Sang Hyang Widi, itu kan gak ada namanya, disebut aja. Yang maha perkasa, yang maha tunggal. Jadi Tuhannya diganti dengan konsep-konsep abstrak. Bandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya ya disebut nama, dipersonkan. Dewi Sri, Dewa Laut, ya kan? Dewa Bumi, Lata, Uzza kalau dalam Islam. Ada personnya, ada sosoknya. Begitu masuk tahap metafisik, enggak. Sosoknya enggak ada, yang ada konsep-konsepnya. Yang abstrak. Zat yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha, pokoknya semua maha, kecuali mahasiswa enggak masuk. Itu yang disembah. Satu-satunya maha yang enggak ada hubungannya sama Tuhan, itu mahasiswa. Oke. Periode ini adalah periode orang mulai mikir, disebut tahap investigasi. Orang mulai bertanya, mulai gimana ya, masa Allah kayak gitu, harusnya kan kayak gini. Allah itu penyayang enggak? Allah itu kira-kira kita besok disiksa apa enggak ya? Kalau Allah disiksa apa sih gunanya Allah nyiksa kita? Wong dunia sudah selesai aja, katanya dia penyayang. Nah itu mulai mikir, besok kita bisa melihat Allah enggak ya? Ada yang bilang bisa lah, kalau Allah mau kita bisa. Loh, melihat itu kan pakai mata.
Mata itu kan hanya bisa lihat yang fisik. Allah kan nggak fisik. Masa Allah bisa dilihat? Berarti Allah fisik dong. Itu kan banyak gitu-gitu. Itu tahap metafisik. Akalnya mulai jalan. Oke, habis anunya, baterainya. Jadi itu, karena takmirnya harus nyari. Oke ya, kalian nggak kelihatan di situ. Jadi tahap metafisik terjadi ketika manusia sudah mulai mikir, mulai menginvestigasi. Yang semula cuma dia percaya begitu saja, sekarang mulai dikejar secara investigatif. Orang mulai mikir, ada perdebatan-perdebatan teologis. Mulai ada beda-beda. Kalau selama ini diyakini begitu saja, sekarang mulai ada beda-bedanya. Mulai, Tuhanmu gimana? Tuhan bagiku itu maha penyayang, maha pemaaf. Jadi gak apa-apalah aku dosa-dosa dikit. Wong manusiawi kan, orang salah itu. Nah, itu berarti bagi dia konsep Tuhannya beda. Mungkin yang satunya beda lagi. Enggak. Tuhan itu maha perkasa, maha adil. Dia syadidul iqab. Kalau kamu keliru dikit aja, besok kamu disikat oleh Tuhan. Nah, itu beda kan? Tuhan yang ada di kepalamu sama yang di kepalaku terus jadi beda-beda. Yang kemarin diyakini begitu saja, sekarang ganti acara sudah. Mulai diperdebatkan. Oke. Ya, lanjutin contoh-contohnya. Tahap metafisik itu dalam kehidupan manusia banyak terjadi di era abad tengah. Ketika orang cara berpikirnya cenderung teosentris, terpusat pada Tuhan. Oke. Pasang aja. Oke ya. Terus yang ketiga adalah puncaknya. Ini yang diinginkan oleh Auguste Comte, yaitu tahap positif. Tahap ketika manusia sudah dewasa, ketika manusia sudah tidak lagi mengandalkan sesuatu di luar dirinya. Manusia sudah mengandalkan panca indera dan akalnya. Itu tahapnya sudah tahap positif berarti. Inilah yang diinginkan oleh Auguste Comte. Manusia harus naik kelas. Tidak, detek. Bisa. Oke, jadi cirinya tahap positif adalah masyarakat bisa. Ditancapin, kalau nggak ditancapin tidak memuaskan. Oke. Oke ya. Habisnya 2013, kamu harus kursus dikit-dikit sampai di mau. Oke, jadi sampai tahap positif. Lanjutin biar enak. Tahap teologis, tahap metafisik, tahap positif. Organisasinya sudah industrial. Tuhan tidak lagi fakta, tidak lagi dipercaya kebanyakan. Orang mengandalkan dirinya sendiri.
fokusnya pada eksperimen, observasi, dan logika. Jadi pentahapan kehidupan sosial itu diawali dari era teologis, cara berpikir fiktif, era metafisik, cara berpikirnya abstrak, dan era positif yang cara berpikirnya observasi. Yang pertama ngomong imajinasi metafisik, yang kedua ngomong spekulasi metafisik, yang ketiga ngomong observasi. Yang pertama akalnya tidak dipakai, hanya percaya. Yang kedua akalnya dipakai untuk spekulasi. Yang ketiga akalnya dipakai untuk observasi. Nah, ini perkembangan masyarakat. Saya tidak tahu Indonesia hari ini ada di mana. Tapi kalau nanti kamu baca bukunya Rasidi, sebenarnya Auguste Comte ini nggak salah. Hanya saja perkembangannya nggak selalu linear seperti itu. Kadang-kadang pun di masyarakat yang positif masih ada loh kelompok tertentu yang cara berpikirnya teologis. Kadang-kadang orang yang positif pun dalam kondisi tertentu yang kepepet, dia juga masuk ke ranah teologis. Kamu misalnya, saya itu Pak, teologis Pak, atau positif Pak, ilmuwan. Saya nggak percaya kalau nggak ada faktanya. Tapi kalau kamu sudah kepepet, kadang-kadang juga teologis. Begitu kamu butuh, sudahlah, pasrahkan semua pada Allah, itu teologis sudah. Begitu kamu mengandalkan di luar dirimu, sudah teologis. Orang bisa bareng secara sekaligus positif, metafisik, teologis. Orang kadang-kadang bisa teologis saja. Ada yang plus metafisik, ada yang metafisik plus teologis. Setiap orang bisa macam-macam. Jadi Auguste Comte nggak salah, cuma dunia sosial nggak se-eksak itu. Kenapa dia bisa se-eksak ini? Ya karena dia bilang sejak awal kan, ini fisika sosial. Harusnya orang yang sudah nyampe fase positif itu ya enggak metafisik dong. Orang yang sudah nyampe metafisik harusnya enggak teologis dong. Tapi kan enggak. Meskipun manusia pun kadang manusia dewasa ya ada kok yang kekanak-kanakan. Ada yang keremaja-remajaan, ada yang bilang puber kedua nih. Itu kan keremaja-remajaan lagi. Jadi manusia pun enggak eksak seperti itu. Tapi ada fase-fasenya. Bahkan fase-fase itu bisa ngumpul jadi satu. Coba kamu lihat, ada loh orang ilmuwan, saintis, tapi begitu anaknya sakit dibawa ke dukun misalnya. Itu kan campur antara positif sama teologis. Dulu orang ribut ponari misalnya. Ponari itu tidak masuk akal, ponari itu. Tapi ya banyak orang ke sana dan sembuh. Kenapa kok banyak orang ke sana? Apa orangnya nggak bisa mikir? Bisa. Cuma kan waktu sakit kan yang penting waras. Berobat lama ke dokter habis jutaan, puluhan juta nggak sembuh-sembuh. Sama ponari cuma dikasih batu cetik gitu, sembuh. Ya kan? Kalau sudah kayak gitu terus gimana lagi? Ya wis dianggap teologis ya nggak apa-apa, dianggap primitif ya monggo, yang penting waras. Kan gitu aja dalam hidup ini. Maka ya nanti Auguste Comte ini memang baru teori rintisan awal dalam sosiologi. Yang kritik mesti banyak. Tapi minimal dia sudah mulai merintis untuk memahami dunia sosial, melahirkan disiplin baru yang namanya sosiologi. Sebenarnya model-model kayak gini ada bau pengaruhnya Darwin dengan evolusi. Jadi ini teori-teori yang sangat influensial. Darwin, Auguste Comte, Freud, Karl Marx itu kan teori-teori pilar. Dia yang jadi basis bangunan kehidupan yang disebut modern.